Satu suara berjuta telinga. Ayo dengar radio. Rekan Dakta, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan terkait syarat pembuatan nama untuk pencatatan dokumen kependudukan. Dan seperti apa aturan tersebut kami akan membahasnya rekan Dakta bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arifarullah. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Pak Zudan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Zudan ya, jelas mendengar suara saya, Pak? Jelas. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, seperti apa Pak aturan dari Kemendagri terkait dengan pembuatan nama ini, Pak? Ya. Pertama, kami perlu sampaikan kepada seluruh pendengar Dakta bahwa pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022. Nah, peraturan ini sudah kita proses lama dengan semua tahapan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ada uji publik, ada sosialisasi, ada kajian gitu ya. Nah, dalam salah satu hasil kajian kita, dan ini menjadi latar belakang mengapa pemerintah merasa penting dan perlu untuk menerbitkan aturan ini. Di dalam database kependudukan kita itu, Mbak, banyak sekali nama-nama penduduk yang rasa-rasanya tidak pantas gitu. Dengan nilai-nilai kesusilaan, nilai kesopanan, nilai-nilai kepatutan gitu ya. Karena ada anak bernama Kentut, bernama Hantu, bernama Pocong, kemudian mohon maaf bernama Pantat gitu. Kemudian ada nama Jablay. Nah, ini menimbulkan berbagai aspek psikologis pada anak. Karena dia dibully oleh teman-temannya, ada ke body shaming, misalnya ketika, ada kentut loh, ada orang kentut gitu. Nama anak itu, dia tutup hidung. Ini anaknya cerita sendiri, yang bernama Kentut itu. Pada waktu itu pernah dialog bareng dengan saya. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu untuk memberikan perlindungan hukum. Jadi salah satu tujuan pemerintah menerbitkan Permendagri itu memberikan perlindungan hukum bagi anak agar tidak dibully di masa depan, tidak dilakukan perundungan dan tidak ada kekerasan secara psikis terhadap anak. Nah, yang kedua, yang melatar belakangnya adalah banyak sekali nama-nama yang panjang banget. Mungkin Mbak Ufi ingat ya, Iya, Pak. Nama-nama yang lebih dari 120, 130 huruf. Ada juga nama yang pendek sekali, 1 huruf. Iya. Ada yang bernama O, bernama Z, gitu. Juga ada nama-nama menggunakan gabungan antara huruf dan angka, yang menggunakan istilah Aceh 26. Kemudian ada menggunakan nama NA 70. Nah, kalau ada NA 70, orang kan membacanya bisa bermacam-macam. Ada NA 70, ada nulis NA 70 membacanya. Ada NA 70. Jadi menimbulkan multitafsir. Juga ada nama yang sangat sulit mengeja. Nama, kemudian tanda baca, Mbak. Kurung, tanda petik, kemudian tanda seru. Nah, ini menimbulkan multitafsir di dalam praktek terkait dengan penyebutan. Kemudian yang ketiga, nama itu harus menjadi pembeda. Sehingga ketika dipanggil, nama itu orangnya spesifik. Kemudian ini yang merupakan latar belakang harus 2 kata. Misalnya kalau kita ingatkan di kampung, misalnya menyebut Pak Sutomo meninggal, kita bingung, Sutomo yang mana ya? Gitu. Misalnya disebut Pak Sutomo tabrakan, kecelakaan lalu lintas, kita nanya Sutomo yang mana? Kemudian kalau di pelayanan publik, kalau kita keluar negeri, pelayanan paspor, itu banyak yang diminta harus 2 kata. Apalagi kalau mau umroh dan haji, paspornya minimal harus 2 atau 3 kata. Nah, inilah yang menjadi dasar dari pemerintah untuk menerbitkan itu. Pemerintah perlu turun agar tidak ada lagi multitafsir, bisa dibangun kepastian hukum, ya sehingga tidak lagi, ini kan praktek saya 7 tahun menjadi dirjen. Banyak sekali masyarakat itu merubah atau membetulkan nama, Mbak. Berganti ya, karena prosesnya lagi ya. Iya, mereka itu dulu disingkat namanya. Muhammad disingkat Muh. Abdullah disingkat ABD. Kemudian Muhammad disingkat MHD. Padahal namanya Muhammad. Sehingga di akte kelahiran ditulis Muhammad,
kemudian di ijazah ditulis MHD, ada yang ditulis MUH, begitu. Ini kan kita sedang menuju satu data kependudukan, nama harus sama semua. Nah, inilah yang kita berikan pedomannya. Kemudian peraturan menteri ini berlaku ke depan, tidak berlaku surut. Jadi yang nama sudah terlanjur satu kata, satu huruf, kemudian nama ada angka, itu silahkan nggak apa-apa, silahkan dilanjutkan. Kalau mau disesuaikan dengan Permendagri, boleh. Nanti Dukcapil akan membimbing, akan membantu. Nah, yang tidak boleh itu nama yang panjang, Mbak. Mbak boleh. Maksimal 60 huruf. Karena di KTP itu hanya maksimal 60 huruf. Plus spasi, Pak, ya? Iya, dengan spasi. Di kartu keluarga maksimal 60 huruf. Kartu keluarga kita kan kecil-kecil kan kolomnya, Mbak. Benar, Pak. Kalau namanya panjang nggak muat. Termasuk di ijazah, di paspor. Itu terbatas sekali ruangnya. Jadi kalau panjang-panjang nggak akan muat. Nah, juga yang tidak boleh di sekarang ke depan itu nama dengan campuran huruf, angka, dan tanda baca. Sudah kita larang. Karena itu betul-betul menyulitkan bagi anaknya. Anaknya saja mengeja namanya kesulitan. Apalagi orang lain. Gitu. Menulis di dalam dokumen juga kesulitan. Kalau di luar negeri, dia akan kesulitan, Mbak. Tidak semua negara menerima nama-nama seperti itu. Nah, kita ini kan juga menggunakan standar-standar internasional. Sehingga kita ingin memudahkan masyarakat kita kalau ke luar negeri, semua urusannya lancar. Gitu, Mbak Ufi. Iya. Pak, ini kan nama adalah doa, Pak. Mungkin kan orang tua pengen nama yang bagus, yang lagi tren, yang lagi in begitu, Pak. Bagaimana nih, Pak, edukasinya, Pak? Boleh, nama-nama yang lagi in. Sekarang itu kan nama yang banyak itu Salsabila, Nabila, gitu-gitu kan? Iya. Itu nama-nama yang bagus. Ya, kita mendorong, menghimbau masyarakat itu kalau membuat nama, sesuaikan dengan kepantasan di wilayah itu, sesuai dengan kepatutan, kesusilaan. Jangan kan ada nama-nama yang betul-betul ada, Mbak, di dalam database menggunakan nama istilah-istilah jenis kelamin gitu ya. Apa itu nggak bagus, kasihan anaknya. Kan kita harus membangun persepsi yang sama bahwa nama itu adalah hak asasinya anak, bukan haknya orang tua. Karena nama ini menempel seumur hidup pada anak. Nah, silahkan gunakan nama yang bagus-bagus, nama-nama dalam Quran, nama-nama dalam kitab, ya, nama-nama dalam bahasa daerah yang berkonotasi bagus. Kira-kira himbauan dari pemerintah seperti itu, Mbak. Ya, baik. Pak, apakah juga memudahkan petugas, Pak, ketika menanyakan namanya siapa? Ini kan pengejaannya pun, beda huruf pun bisa menjadi permasalahan, Pak, ya? Ya, itu betul. Misalnya ditulis O2 dengan U, I dengan Z, gitu ya. TH dengan KH, maka petugas kita di Dukcapil, di dalam Permendagri itu kita beri kewajiban untuk mengedukasi. Misalnya nama-nama yang rumit diberitahukan apa sebaiknya tidak dibuat yang lebih mudah dipahami, gitu. Jadi kalau masyarakatnya nggak mau, misalnya masyarakatnya ingin tetap satu kata, nggak apa-apa, satu kata kan masih dibolehkan. Ya, jangan satu huruf, Pak, ya. Jangan satu huruf. Itu nanti kalau dia mengurus sesuatu, itu unsur pembedanya nggak ada. Maksudnya unsur pembeda itu begini, Mbak. Kalau misalnya dia dipanggil, namanya Wawan, semua orang bernama Wawan akan datang gitu. Karena namanya hanya satu itu. Kemudian kalau ada yang meninggal, namanya Wawan. Wawan yang mana ya? Gitu. Jadi kalau nama misalnya 3 suku kata seperti saya, Zudan Arif Fakrullah, itu nggak ada yang sama, Mbak. Seluruh Indonesia. Nah, itu misalnya nama Mbak Ufi dipanjangkan misalnya. Itu enggak. Relatif ada pembeda. Seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah dan kita terus sosialisasi sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh. Banyak yang bertanya juga ke saya, Mbak Ufi, Pak, gimana ini? Saya kan udah terlanjur satu kata. Kok peraturan menteri ini menyusahkan? Saya hanya tanya balik, belum baca Permennya ya? Iya, belum, Pak. Karena di bagian terakhir Permen itu dikatakan peraturan ini berlaku sejak diundangkan tanggal 21 April. Nama-nama yang sudah dicatat sebelumnya tetap berlaku, gitu, Mbak? Ya, ini bagi nanti yang mau punya anak, Pak, ya, dipikirkan kembali, Pak, ya? Betul, betul. Untuk bayi-bayi yang akan lahir ini, anak-anak kita di situ. Iya, ataupun dari kesadaran dia sendiri, Pak, yang satu huruf, Pak, saya mau ganti supaya nggak ribet, Pak, boleh, Pak, ya? Boleh,
nanti tinggal ke pengadilan melakukan perubahan nama. Kan banyak Mbak di praktek tanah air kita, masyarakat yang melakukan perubahan nama itu banyak. Banyak. Baik, Pak, kalau untuk di Sukcapil daerah kota atau kabupaten, Pak, bagaimana Pak untuk sosialisasinya dan juga pelaksanaannya di lapangan, Pak? Ini kan Permendagri baru, kita sudah sosialisasi beberapa kali kepada rekan-rekan di daerah, kemudian kepada masyarakat juga sudah. Nah, kalau nanti ada kesulitan-kesulitan, kita ada call center-nya di 1.500-537. Dan untuk yang petugas, kita ada forum khusus, namanya Forum Dukcapil Belajar, setiap hari Jumat pagi jam 8 sampai jam 10. Itu kita bisa diskusi, dialog di situ seluruh Indonesia. Yang ikut banyak Mbak, bisa ribuan itu. Karena kita Zoom meeting ya, dengan dikumpulkan di satu ruangan per kabupaten, kota, dan provinsi. Itu strategi kami untuk sosialisasi. Ya, Pak, untuk saat ini Pak, jika ada orang tua yang ingin membuat kependudukan untuk anaknya, saat ini Pak, sekarang misalkan baru lahir, banyak katanya Pak, nah dari di Sukcapil edukasinya gimana ini Pak? Apakah dipikirkan kembali atau bagaimana Pak? Apanya yang dipikirkan kembali? Pemberian namanya Pak kepada si orang tua itu. Yang apa? Yang namanya panjang Pak. Oh ya, kita mengedukasi kan. Kalau namanya terlalu panjang memang nggak mungkin dicatat. Kalau diberitahu, ini loh aplikasi Dukcapil, KTP Dukcapil, KK nggak akan muat namanya. Seperti yang di Tuban itu, kan saya datang memberikan edukasi ke rumahnya bersama Dinas Dukcapil setempat. Alhamdulillah mereka mau mengikuti. Jadi memang kita harus sabar ya, Mbak. Untuk mengedukasi masyarakat karena masyarakat kita bermacam-macam. Baik, jadi terus memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Tapi apalagi sebuah nama begitu Pak, mungkin kata masyarakat Pak. No. Nama itu sangat penting. Kasihan ya, masa anak diberi nama tikus? Gitu kan? Kasihan. Enggak, nama adalah harta yang sangat berharga. Karena itu melekat dengan diri seseorang dan itu doa. Masa anak didoain jadi tikus? Masa anak didoain jadi hantu? Masa anak didoain jadi pocong, kan nggak boleh. Baik. Dan itu nama doa Pak ya bagi orang tua untuk anak ya Pak ya? Iya, betul sekali itu doa. Baik. Pak, mungkin edukasi yang terus dilakukan Pak dari Kemendagri melalui di Sukcapil daerah kota Pak, silakan Pak. Ya, saya terima kasih kepada Radio Dakta yang memberikan kesempatan pagi ini untuk membangun literasi, dan teman-teman di Dinas Dukcapil yang belum membaca Permendagrinya segera dibaca sampai tuntas, dipahami juga kepada masyarakat. Di websitenya Dukcapil, di internet, di media sosial, aturan ini sudah banyak, tinggal di-download. Karena tidak panjang, aturannya hanya 8 pasal. Hanya 3 lembar kertas yang sangat mudah untuk kita pahami. Masalahnya adalah masyarakat banyak yang sudah komen sebelum membaca peraturan ini. Dan kalau ada berita yang dibaca hanya judulnya. Nah, oleh karena itu saya mengajak masyarakat, yuk baca tuntas, pahami, dimengerti. Bila ada kesulitan, hubungi call center Dukcapil 1.500-537. Itu Mbak Ufi, terima kasih banyak. Baik. Mohon maaf lahir batin dari kami semua. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali Pak Zudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dengan Dakta, demikian perbincangan kami bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arifarullah.